Balik lagi di weekend kantoran. Ya kayaknya udah agak lumayan lama nih kayak gue nggak upload video lagi gitu loh setelah video terakhir gue ngebahas tentang E46. Gue mau cerita sedikit nih. Dari yang sebelumnya gue E46, gue tuh sekarang nyobain E39 528 tahun 97. Di vlog ini gue akan cerita tentang pengalaman gue selama gue pakai E39 ini. To be honest, gue tuh sebenarnya paling nggak suka dengan E39. Gue ngeliat kayak E39 tuh bukan gue banget gitu. Akhirnya gue nyobain E39 dengan setelannya Mas Andi nih gitu waktu itu. Mas Andi naruh velg di E39 itu tuh Work VS XX gitu, ring 19, profilnya depan itu 9,5, belakang itu 11,5. Itu gede banget dan kelihatannya ganteng banget parah. Nah cuman kebetulan gue juga butuh sebenarnya mobil yang nyaman, akhirnya velg itu nggak gue pakai. Jadi gue cari velg lagi yang sekiranya tuh masih enak lah dilihat di situ. Dan gue juga butuh ban yang tebel karena mungkin belakangan ini nih gue akan sering jalan keluar kota gitu. Karena consider gue juga ada anak kan, jadi supaya lebih nyaman aja gitu. Akhirnya gue ganti ke velgnya F10 gitu dengan ban Michelin yang agak lumayan donat gitu. Ukurannya tuh 55 tebelnya. Ternyata yang selama ini gue rasa E39 tuh kayak nggak gue banget, tapi pas gue ngerasain ternyata itu nyamannya buat gue total banget. Dan gue ngerasa naik mobil itu tuh kayak nggak jalan gitu, kayak melayang. Bener-bener enak banget dipakai. Nah, gue akan cerita sedikit beberapa parts dan beberapa isu yang sering ada di E39. Jadi yang E39 yang gue pakai saat ini tahun 97 yaitu pre-facelift. Jadi kalau yang facelift itu udah Angel Eyes. Nah kebetulan dari Mas Andi ini nih udah diganti bumper M-Tech atau enggak M5 ini ya kalau gue nggak salah. Jadi depan belakang body kit lah ya, semua side skirt sampai bumper belakang juga udah diganti sama Mas Andi. Dan kebetulan knalpotnya pun juga sudah diganti sama Mas Andi. Jadi problem yang paling common di E39 itu pompa bensin. Yang aslinya itu tuh bentukannya besar, tapi yang sekarang ini itu bentukannya tuh kecil dan itu di coverin jadi supaya bisa masuk ke dudukan pompa bensinnya itu. Tapi itu nggak jalan berapa lama, pada akhirnya tuh berbet lagi. Gue nggak tahu kenapa nih berbet lagi, padahal pompanya pun baru gitu. Akhirnya gue coba tanya-tanya ke yang lainnya. Even ada orang yang tiga kali ganti pompa bensin itu masih berbet. Nah, gue juga nggak ngerti tuh kenapa yang ketiga kalinya akhirnya dia berhasil tuh. Padahal dengan pompa yang sama katanya gitu. Jadi nggak tahu kenapa sih itu. Isunya gue juga kurang tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu itu kenapa, mungkin bisa komen di bawah ya. Jadi bisa share ke teman-teman yang lainnya. Akhirnya gue bersihin lagi. Waktu itu sempat dianugerah, jadi dibersihin. Ternyata lancar lagi. Jadi waktu itu Mang Yadi coba ganti filter bensinnya dulu karena kan sebelumnya udah pernah dibersihin dan gak mungkin kan kotor lagi. Dibersihin si filter bensin, ternyata memang kotor banget. Dan akhirnya gue gantilah filter bensin itu. Dan sampai bensinnya aja tuh sampai hitam banget gitu. Baru nggak jalan berapa lama tuh tetap berbet. Akhirnya keesokan harinya tuh gue datang lagi ke Anugrah untuk cek lagi. Ternyata ya udahlah, coba gue ganti pompanya lagi deh gitu kata Mang Yadi. Sekalian gue kalibrasi untuk injektor, siapa tahu ada yang kurang kan. Nah, di kalibrasi injektor gue sempat ngecek di Anugrah. Oh ya, karena mesin di sana kabelnya kurang 2, jadi ngetesnya tuh 4 ya. Kan 6 silinder, jadi kayak 4 dulu, terus sisanya 2-nya tuh di-compare sama yang 2-nya lagi gitu. Dan setelah gue cek, nggak beda jauh karena cuma beda 1 bar doang dan masih normal gitu loh. Terus akhirnya udah selesai kalibrasi dan ngecek ininya juga pompa bensinnya juga diganti. Dan ternyata gue juga ada masalah di si pelambung bensinnya itu karena gue
udah ngisi full tapi jarum itu nggak mentok gitu loh. Setelah dari situ ternyata masalah gue selesai. Ternyata gue sangat bersyukur cuma ganti 2 kali, karena ada orang yang sampai 3 kali itu masih trouble. Dan akhirnya gue ganti 2 kali dan sampai saat ini sih so far aman-aman aja, semoga nggak ada lagi ya. Dan yang kedua tuh gue sempat ngalamin pintu itu nggak bisa kebuka sama sekali dari luar dan dari dalam. Jadi central lock gue tuh sempat patah, jadi dia tuh udah nggak bisa klek sama sekali. Jadi mau buka dari luar, dari dalam itu nggak bisa. Jadi benar-benar kekunci, gue harus masuk dari pintu samping. Dan akhirnya gue ganti itu yang baru. Waktu itu ada nemuin masalah juga di lahar depan kanan, dan itu sempat bunyi ganggu banget gitu. Nah akhirnya gue ganti itu. Nah gue ganti, kalau parts yang originalnya lu beli baru itu tuh harganya 175 kalau gue nggak salah ya. Ada salah satu toko namanya Fenomena Garage. Gue kurang paham sih ownernya siapa, tapi yang jelas gue sangat puas dengan Fenomena Garage ya, karena gue beli di situ tuh lahar seharga 350.000 copotan, dan gue coba untuk pasang di situ di yang sebelah kanan, dan sampai saat ini gue pakai itu gue seneng banget karena nggak ada masalah sama sekali, dan sampai sekarang gue bener-bener pakai itu gitu. Jadi tergantung sih sebenarnya copotannya yang seperti apa dulu gitu, dan toko itu tuh bisa garansi apa enggak gitu. Sebenarnya memang paling bagus adalah ganti yang baru, tapi kalau memang budget lu belum nyampe, lu bisa nyari opsi yaitu copotan. Pengalaman gua pakai E39 ini nih, gua ngerasa, gua nggak tahu ini rasanya tuh kalau udah ke seri 5 gua nggak mau balik lagi ke seri 3 gitu, karena gua ngerasain gua nyetir M46 kok beda ya gitu loh. Kok ternyata E39 tuh nggak seburuk itu gitu. Walaupun memang kalau karena gua 2800 cc ya, 528 dengan mesin M52B28 itu agak lumayan boros. Gua pernah dalam kota itu kurang lebih 1:6, 1:6, 1:7 tuh udah bersyukur lah 1:7 itu. Nah, terus gua keluar kota, gua pernah sekitar 1:9 paling enggak, 1:9. Kalau 1:10 gue nggak tahu sih waktu itu nyampe apa enggak, tapi kurang lebih ya 1:9 sekian lah ya. Jadi untuk kapasitas mesin yang sebesar itu cukup lah untuk mengakomodir beban yang cukup berat untuk E39 gitu. Jadi mau dibawa kenceng juga masih enak gitu, tenaganya ada terus, jadi nggak pernah kosong. Cuman ya mungkin agak lumayan boros aja gitu, mungkin bisa 1:5 gitu, tergantung kaki juga kan. Terima kasih buat teman-teman udah nonton episode Weekend Kantoran kali ini. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, ayo segera subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya tahu update apa aja sih yang udah kita keluarin di setiap kita post di channel Weekend Kantoran. So, sampai jumpa di episode berikutnya.